Kita perlu mengetahui sedikit kenapa ini menjadi surat nasihat di antara sahabat. Dan kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahawa surat ini kalau ditadabburi seakan-akan tidak perlu surat lain pun sudah cukup bagimu. Baik, mari kita lihat sebentar kandungannya. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sumpah, yaitu huruf qasam. Waw, itu salah satu huruf qasam. Allah mengatakan wal asri, demi al-asr, demi asar. Kalau dalam terjemahan banyak ditulis demi masa. Al-asr secara bahasa itu artinya yang diperas. Sesuatu yang diperas disebut asir. Maka jus bahasa Arabnya asir. Bapak yang sudah umrah, coba lihat jus tebu. Ya, kalau yang umrah itu dari hotelnya menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu banyak orang jualan tebu, jus-jus yang lain, itu ditulis asir. Ya, asir, jus. Tergantung apa modelnya. Kenapa Allah membahasakan dengan yang diperas? Para ulama dalam tafsir menyebutkan ada beberapa kemungkinan dan ada beberapa yang mungkin ingin dimaksudkan oleh Allah dan dinasihati oleh Allah untuk kita. Yang pertama, Allah sebutkan al-asr itu waktu yang tenaga kita sudah diperas. Jadi waktu puncaknya kelelahan. Orang bekerja dari pagi mencari nafkah atau beribadah di pagi hari sampai siang, dia akan lelah di waktu asar. Maka disebutlah waktu yang diperas, yaitu waktu orang yang sudah lelah. Ada ulama yang menyebutkan Allah sebutkan al-asr dengan maksud untuk menjaga waktu walaupun sudah diperas tenaga, tolong jaga waktu salat asar. Jadi ada yang memaknakan itu maksudnya memang salat asar. Kenapa salat asar difokuskan oleh Allah dan Nabi sampai sampai Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 237 atau 238 itu apa? Allah menyebutkan hafidhu 'ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat, terutama salat wusta. Salat wusta, salat yang di tengah. Wa qumu lillahi qanitin. Lalu berdirilah ketika salat itu dalam keadaan khusyuk. Salat wusta dalam pandangan jumhur ulama itu maksudnya salat asar. Jadi Allah memfokuskan jaga salat asar. Ini dibantu dengan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh Allah hanguskan semua amalnya yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, Allah hanguskan semua amalannya yang lain. Ini menunjukkan ancaman Allah untuk mereka yang meninggalkan salat asar. Lalu ada pujian Nabi, berita gembira dari Nabi. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga salat dua yang dingin, wajib masuk surga. Barang siapa yang menjaga salat dua yang dingin, wajib masuk surga. Mana salat dua yang dingin? Subuh dan asar. Subuh dinginnya malam, asar dinginnya matahari yang telah menurun. Yang menjaga dua salat ini istiqamah, tidak pernah tinggal, wajib baginya surga. Tapi syaratnya yang tiga yang lain juga dijaga. Jadi jangan gara-gara pengajian ini lalu dia salat subuh sama asar saja, maghrib tidak, isya tidak, zuhur tidak. Ini kelebihan kesini yang Rasulullah ingin katakan. Kenapa ada kalimat-kalimat itu? Karena orang paling sering ketika merasa lelah, dia tinggalkan salat dalam kelelahannya. Makanya difokus sama Allah. Walaupun engkau lelah, tetaplah engkau jaga salat di waktu lelah, di waktu yang sudah diperas tenagamu. Kita ini, memang gaya hidup kita memang harus lelah.
Karena tidak ada sebuah kenikmatan yang bisa didapatkan seutuhnya kecuali setelah merasakan lelah. Kita baru terasa nikmat setelah lelah. Makan baru terasa nikmat walaupun dengan ikan asin atau kulit ikan asin. Enggak ada isinya. Kulit ikan asin campur kuah bayam. Kuah bayam pun enggak ada daunnya, cuma batangnya saja dibuat kuah. Tapi Masya Allah ketika lelah, semua itu terasa nikmat. Nikmat surga baru didapatkan dengan seutuhnya mereka yang sudah lelah di dunia. Orang kaya, semua makanan tidak ada yang nikmat untuknya. Karena sudah menjadi biasa dalam mulutnya. Orang miskin mengatakan, hawa dia dapat juh burger segala, pingin makan burger sekali-sekali. Dia mau yang belepotan. Yang burgernya belepotan sampai keluar-keluar dari piring. Dia ingin merasakan bagaimana kehidupan orang kaya. Itu bagi dia. Bagi orang kaya tidak ada nikmatnya. Kenapa orang miskin merasakan nikmat? Sibuk dengan kelelahan dan penderitaan yang dia terima. Makanya, ini yang baru-baru menikah. Kadang-kadang rezeki memang awal-awal menikah itu macam model ujian Allah. Macam model. Makanya 5 tahun pertama pernikahan, itu ada yang tiba-tiba ketika awal menikah ada pekerjaan, jualan pulsa, ada yang jualan buah-buahan, ada yang macam-macam, jualan lontong, macam model, tiba-tiba bangkrut. Bersabarlah, bersabar, kelelahan itu akan nikmat 10 tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang. Ketika sudah kita terasa nikmat, tiba-tiba Alhamdulillah, yang dulu PNS gaji 100.000. Guru gaji 100.000. Walaupun PNS, tapi hidup susah. Alhamdulillah hari ini Masya Allah, gaji berlipat-lipat. Gaji utama, kemudian ditambah berbagai macam tunjangan, ditambah sertifikasi 7 juta, 8 juta. Pasti dia bicara, Masya Allah, dulu hidup, bicara itu terasa nikmat. Dulu hidup susahnya minta ampun. Hari ini Masya Allah, dia nikmati. Makanya, gaya hidup lelah, itu Allah ingin sindir dalam surat Al-Asr. Walaupun lelah, jangan berhenti menyembah Allah. Kalau kata Imam Hanbali, dalam salah satu kalimatnya, kapan kita istirahat? Di saat kaki kita yang sebelah telah diizinkan meminjak ke dalam pintu surga. Istirahatlah. Istirahatlah selama-lama. Tidak ada lagi kesusahan hidup. Tidak ada lagi ribut suami isteri. Tidak perlu lagi tidur di menasah ketika diusir oleh isteri. Tidak ada lagi yang duduk taha di pojok masjid gara-gara tidak ada rezeki. Tidak ada lagi kesusahan sama sekali. Tidak ada lagi penyakit. Tidak ada diabetes, asam urat, kolesterol, panu, kadas, kurap. Semuanya tidak ada lagi. Cemekam pun tidak tumbuh lagi. Tidak ada lagi air hidung yang mengalir. Tidak ada kentut, tidak ada sakit perut, tidak ada keringat, tidak ada sendawa, kata Rasulullah. Tidak ada tidak ada tidak ada lagi. Makan suka-suka, hidup suka-suka. Mau berenang di mana? Sungai Khamar, sungai susu, atau sungai madu? Gak bisa berenang, jangan takut, tidak mati lagi. Khalidina fiha abada. Jangan takut, terjunlah. Han mati. Tidak ada penduduk surga yang mati kembali. Lalu diulang lagi hidupnya. Tidak ada. Selama-lama. Dilayani selama-lama. Syaratnya, wal asr. Lelahkan di waktu diberi Allah kesempatan di dunia. Makanya, Allah mengatakan kalimat wal asr ini sumpahnya untuk mengatakan mereka yang betul-betul menghabiskan masanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Al-Asr ini juga menunjukkan, kata para ahli tafsir, bahawa kita ini tidak selama-lama keadaannya kuat. Sebagaimana matahari terus bergulir sampai sore dia akan tenggelam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu. Maka begitulah hidup kita. Dulu kuat, umur 20 masih reman. 10 tahun memang batat. Itu 20 tahun masih reman. Masih Masya Allah apapun yang kita angan-angankan. 30 tahun kita mulai menyadari diri kita siapa. 40 tahun mulai lemah. Apalagi yang di PHK duluan. Itu sangat duluan lemahnya.
Kemudian 50 tahun, kita mulai menyesali hidup kita yang kita tinggalkan. Begitulah al-asr. Begitulah keadaan kita. Maka gunakan masa. Gunakan waktu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan al-asr ingin mengatakan kepada kita bahawa al-asr itu dalam makna lain itu adalah masa yang sedang kita jalani. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa istilah dengan masa. Kadang-kadang Allah pakai kalimat ad-dahr. Ad-dahr itu sepanjang waktu yang dicipta oleh Allah dari Lauhul Mahfuz, sepanjang zaman itu disebut ad-dahr. Kemudian batasan waktu disebut dengan ajalun. Batasan waktu disebut dengan ajal. Maka Allah mengatakan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang batasan waktu, berhenti dari bernyawa. Semua yang bernyawa Allah cabut. Nah, kali ini Allah sebutkan al-asr. Asr itu zaman yang sedang dijalani oleh seorang hamba. Di dalamnya ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik. Ada 6 komponen yang sedang berjalan di dalamnya. Jadi maksud Allah, gunakan waktu yang 6 ini, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Gunakan waktu untuk akhirat. Karena sebenarnya kita dicipta untuk bekal akhirat. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataka ad-dar al-akhirah. Habis-habisanlah kata Allah. Ibtaghi itu habiskan untuk mencari akhirat. Habiskan waktumu mencari akhirat. Dunia disentil sedikit setelah itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah engkau capek untuk akhirat, barulah engkau fikirkan nasibmu sedikit di dunia. Artinya, Allah enggak suruh fikir banyak-banyak untuk dunia. Habiskan waktu untuk akhirat. Kenapa Allah tidak suruh fikir banyak-banyak? Karena ini ladang untuk menuju akhirat. Ini penentuannya di dunia. 50 tahun, 60 tahun inilah penentuan kita akan menjalani ribuan tahun menuju ke alam akhirat. Makanya, untuk memastikan hamba jangan terlalu sibuk dengan dunia, Allah jamin rezekinya. Supaya manusia tidak terlalu sibuk dengan dunianya, jangan sampai rezeki menjadi sumber gaya hidupnya, Allah jamin rezeki. Rasulullah SAW sampai mengatakan, semua hamba yang dicipta Allah, Allah telah jamin rezekinya. Tidak akan meninggal seorang hamba, la yamutan nafs, tidak akan meninggal seorang hamba hatta yastawfi rizquh, sampai rezekinya sempurna dihabiskan. Tidak akan meninggal sampai sempurna dihabiskan rezekinya. Jeruk dalam list malaikat belum kita makan, tidak akan dicabut nyawa itu sampai jeruk itu kita makan. Selesai makan jeruk, meninggal. Penyebabnya macam-macam, tertelan dengan kulit-kulitnya, ya. Atau enggak sempat kita buka karena terlalu lapar, sabuhnya najula mabah, meninggal. Tapi intinya bahawa rezeki sudah dijamin, maka jangan sibukkan diri untuk urusan dunia terlalu hebat mencari rezeki. Sampai terus-terusan dari pagi sampai duhur berbunyi tidak datang juga menghadap Allah. Ada yang sambung lembur di tengah malam. Dia lembur lagi. Gaji sedikit. Padahal kalau dia datang solat subuh, Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh saja, khairun minat dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang kaya yang paling hebat di dunia ini, yang selalu 2 rakaat sebelum solat subuh. Tapi orang tidak berilmu, maka dia mengejar dunia. Maka ketika kita keluar, Masya Allah, ada penyapu sampah di jalanan, tidak solat subuh. Kita datang mau solat subuh, dia sapu jalan. Kita pulang dari solat subuh, dia masih sapu jalan. Gaji 1,5 juta. Padahal kalau dia datang menghadap Allah sebentar, 15 menit bersama Allah, Allah buka keberkahan rezekinya. Hari ini jadi penyapu sampah. Mungkin kebetulan, waktu pemilu yang akan datang, dia jadi ketua penyapu sampah. Engkau berubah mecut. Ini tidak dia siksa dirinya dengan keadaan begitu. Maka jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala,
waktu tidak pernah kembali. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Ketika kita telah berada di 1 detik, di 1 menit, 1 minggu, 1 bulan, semuanya ternyata tidak mengulang menit yang sama, tidak mengulang detik yang sama, tidak mengulang minggu yang sama. Hari ini kita berada di minggu kedua. Minggu ke-1 telah berlalu. Oh, kita akan mengulang di bulan Maret yang sama. Tapi bukan bulan Maret yang tahun yang lalu. Kita telah berada di bulan Maret berikutnya. Terus berlalu. Tahun-tahun kita lalui. Terus berlalu. Waktu berangkat meninggalkan kita. Selamatlah kita ditinggalkan oleh waktu. Tapi kita tidak dalam keadaan beramal. Makanya Allah sambung kalimat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Demi masa. Sungguh manusia. 2 kali Allah pakai kalimat taukid untuk menekan. Pertama Allah pakai kalimat inna. Yang kedua Allah pakai kalimat la. Innal insan. Sesungguhnya manusia. Lafi khusrin. Benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Allah tidak memakai kalimat innal insana la khusrun. Manusia itu benar-benar merugi. Tidak. Allah tambah kalimat fi. Fi itu bermakna kita berada di dalam kerugian. Kalau ada satu lautan, kita tenggelam di dalam laut. Yang disebut fi. Allah ingin mengatakan, benar-benar manusia tenggelam dalam kerugian. Tenggelam. Jemaah menekan Allah. Menunjukkan ketika Allah mengatakan al-insan, semua manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia. Kemungkinan semua manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah ingin mengatakan solusinya. Jadi kita perlu pahami dulu. Kita ini memang sifat kita, itu kita yakin adanya Allah, yakin adanya surga, tapi kita tidak merindukan surga. Kita yakin adanya neraka, tapi kita tidak berusaha menghindar dari neraka. Itu kerugian kita. Maka orang hari ini, Masya Allah, menyibukkan dirinya dengan dunia. Yang bisnis-bisnis terus-terusan. Habis salat zuhur, kadang-kadang tidak sempat memuji-muji Allah. Dia lanjutkan lagi dengan bisnisnya. Ada yang memanfaatkan masjid untuk mencari harta. Ada yang datang ke masjid untuk mengemis mencari korban-korban yang bisa ditipu. Jadi macam-macam orang pikiran. Tujuannya semuanya harta, harta, harta. Karena cintanya kepada harta. Maka Masya Allah, gaya hidup kita hari ini, kita disibuk dan ditipu oleh kertas. Semua berawal dengan kertas. Apapun urusannya. Sungguh kita merugi, kata Allah. Tapi kemudian Allah beri solusi. Yang tidak merugi adalah kelompok yang melakukan 4 perkara sekaligus. 4 perkara sekaligus. Yang lain semuanya merugi. Siapa mereka? Illalladzina amanu. Yang tidak merugi apabila 4 perkara ini dilakukan. Allah pakai kalimat wa, bukan au. Jadi bukan atau. Tapi 4-4-nya harus ada. Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka kafir termasuk orang yang merugi paling dahsyat. Kita sudah beriman. Kita pun merugi. Kapan kita merugi? Ketika tidak melakukan amal saleh. Maka Allah katakan illalladzina amanu wa amilus salihat. Banyak orang beriman, Pak, kita beriman, tapi solat enggak ada. Baik. Insya-Allah, karena waktu kita begitu singkat, supaya kita tidak merugi, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita akan lihat dulu bagaimana nasihat Allah untuk kita. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang sambil kita menyambung ke surat berikutnya dan kita hampir berakhir dalam pembahasan masalah keutamaan surat demi surat di dalam Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.